Setelah puluhan hari menjelajahi daratan Halmahera, kami baru sadar bahwa Pertalite begitu langka di tempat ini. Bahkan kami nggak pernah menemukan biosolar. Sebenarnya cukup ironis, di tanah yang menyumbang devisa dengan hasil tambang yang begitu melimpah, ternyata warganya sendiri tidak pernah menikmati BBM subsidi. Walaupun demikian, keramahan dari warga di sini memang layak diapresiasi. Senyuman dari warga lokal selalu mengiringi kami di setiap sudut yang ada. Ditambah lagi dengan keunikan yang kami temukan tentang keberadaan sebuah pulau yang isinya semua kuburan. Bahkan bapak yang kami temui baru mengantar 2 jenazah ke pulau tersebut. Begitu banyak hal menarik yang kami temukan selama di sini. Dailah kisah perlokan Jajago di Kota Weda, Halmahera Tengah. Selamat datang di Kota Weda. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami menyusuri jalan yang cukup ekstrim untuk menuju ke desa Jara-Jara. Kondisi jalan rusak dengan jembatan putus yang membuat mobil kami harus menyelam untuk menyeberangi sungai dengan arus yang lumayan kencang. Kami bergerak dari pagi hingga malam hari, di kondisi tanpa sinyal yang membuat kami sempat tersesat di tengah hutan. Apalagi, mobil kami sempat mengalami ban bocor ketika berada di pelosok daerah ini. Belum lagi, desa ini ternyata sudah 5 hari tidak ada listrik, sehingga kami harus menimba air sumur hanya untuk sekedar mandi. Dan kadang-kadang kami tuh hanya bisa mandi menggunakan tisu basah untuk menghemat air. Setelah meninggalkan desa Jara-Jara, kami bergerak melintasi jalur dari Halmahera Timur menuju ke Halmahera Tengah, di mana kami sempat ditahan dan dimintai uang oleh warga lokal ketika sedang melintas. Sungguh banyak pengalaman yang kami dapatkan di sini. Dailah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Selamat pagi dari Kota Weda di Halteng alias Halmahera Tengah. bersama kita kembali Jajago di jalan-jalan. Gokil. Iya, ini adalah momen menyenangkan. Jadi kalau mau Iya. nanya, selama kami di Kota Weda, kami tuh tinggalnya di Simore Hotel. Ya. Yap. Ini hotel yang menurut aku cakep banget untuk di Kota Weda. Dia punya bagian luar tuh indah dan kamarnya juga sudah proper kali sebagai sebuah hotel ya. Iya. Kamarnya menyenangkan, WC-nya juga mewah. Kami nginap di sini dan sangat nyenyak. Nah, hari ini kita rencana mau coba explore ya. Weda tuh ada apa sih? Aku juga penasaran sih ada apa di Iya. Weda ini ya. So, mari kita Explore. selama kita keliling di Kota Weda, kita menyambut dengan warga lokal. Bukan sih, dia tepatnya ada orang Jakarta yang sudah 1 tahun berada di Weda. Siapa namanya, Bang? Ruben. Iya. Di ujung dari Halmahera Tengah, ada sebuah kota kecil yang mungkin enggak selalu terdengar namanya. Namun, diam-diam itu menyimpan pesona yang susah diabaikan, yaitu Kota Weda. Bukan kota yang ramai dengan hiruk-pikuk, bukan juga kota yang ramai dengan gedung tingginya. Tapi justru di sini daya tariknya. Kalau dari atas ya, Weda tuh terlihat hidup dengan cara tersendiri. Rumah-rumah tersusun sederhana, jalannya membelah kampung, dan juga laut yang tenang di kejauhan. Hijaunya pepohonan tuh kayak memeluk kota ini dari berbagai sisi. Udaranya lebih seger lah ya, dan ritmenya pasti lebih pelan. Nah, suasananya tuh bikin kita punya ruang buat kayak benar-benar slow living gitu loh. Menikmati momen pas lagi di sini. Di Weda itu punya satu buah SPBU dan sama kayak seluruh Halmahera lainnya dan Maluku Utara,
Tidak ada biosolar, Iya. tidak ada pertalite. Yes. Pertalite. Nggak ada. Maluku Utara tuh tidak butuh Oh iya, subsidi. Pertamax. Dan partisi Pertamax aja antrinya segini panjang. Dan kata Bro Ruben, ini belum apa-apa kok. Normalnya itu sampai ke ujung sana, ke tikungan sana dia bilang. Gila. Ini tuh antrian biasa. Wow. Jadi kalau mereka udah non subsidi, pertama pula ngantrinya panjang. Iya. Keren kan? Ini fenomena Maluku Utara ini keren sih. Makanya wajar orang kaya-kaya ya. Makanya mereka kayak ngejok situ di ibu kota bang naik harga 1.000, mereka komplain demo kan. Iya. Sini pertama everyday, Yang penting tuh terisi aja kalau di sini. yang penting ada deh, bilang. Ada tetap aku beli. Kaya-kaya Maluku Utara. Mantap. Selamat datang mall yang ada di Medan. Kita penasaran dan yuk lihat ke dalam. Dari luar lumayan sepi sih. Kosong melompong coy. Agak kosong sih. Ada AC boy, mending lah. Tuh, ada chicken khas. Di sini masih banyak tenan yang kosong dan ya aku kaget di luar ada lapangan futsal dong. Tuh. Tapi di sini ada belanjaan baju Celsius tuh. Dan ini adalah hypermart mini lah sebutannya. Lumayan gede sih ini. Coba lihat masuk ke dalam. Lantai 2-nya ini untuk jual baju, koper, dan di sana ada taman anak-anak, taman bermain, dan udah selesai. Ya lanjut lagi. Jadi ini eskalator pertama kita sepanjang Halmahera. Lumayan, tapi dan ini liftnya mati lagi. Setelah bersantai menikmati suasana mall yang ada di Weda, sekarang tuh kita mau coba menyusuri sudut-sudut kotanya. Let's go. Jadi ini adalah pasar modern yang ada di Weda. Yuk kita lihat dalam. Jadi boy, di depan kan tulis pasar. Kayaknya setelah masuk ini lebih ke pusat pembelanjaan sih. Soalnya kan nggak ada jual sayur atau apapun kan. Lebih jual ke baju, sepatu, sandal, baju anak-anak ya. Kira-kira begitulah. Tapi ini kayak apa ya? Sudirmannya kita ya kayaknya ini. Ternyata boy, di ujung pasar ini ada laut. Ini bukan laut sih. Apa sih arah Tanjung ya? Muara. Muara lah. Nah, ini baru pasar rayanya boy. Jadi dia tuh letaknya di belakang pasar modern tadi. Ini baru jual sayur, jual buah, jual apapun. Di pasar rakyat Weda, kita tuh bisa merasakan suasana yang masih hangat. Dan hidup banget sih. Pas pertama kali datang tuh langsung kelihatan deretan lapak sederhana ya, warna-warni hasil bumi, rempah-rempah, dan tentunya senyum dari para pedagang bikin pasar itu kayak begitu khas gitu loh. Deket banget dengan kehidupan warga lokal. Di sini itu setiap sudutnya punya cerita. Ada suara tawar-menawar, ya, sapaan yang ramah, aktivitas warga yang berjalan dengan ritme sederhana namun penuh dengan keakraban. Pasar tradisional kayak gini tuh bukan hanya tempat buat belanja, tapi sebuah ruang buat bertemu, berbagi kabar, dan juga merasakan denyut kehidupan sehari-hari. Kita mau survei harga seperti biasa. Satu rak roll fufu gini harganya 35. Dan satu rak telur ini harganya 68. Oke lah, lanjut lagi ke dalam. Di sini kami menemukan Tawa. Sudah lama aku tidak melihat dia.
Jadi buat nggak tahu, tawas itu dipakai dengan cara tumbuk-tumbuk, dihancurin jadi tepung, bisa untuk kayak deodoran alami ya, lebih organik. Dan dia punya harga itu dari 20.000, 25 sampai 30.000 rupiah. Dan ini juga dipakai kalau untuk mengendapkan logam ya, besi-besi yang dalam air. Jadi contoh air kau ini warna kuning keruh kan, ini kau celupkan, kau endapkan, lama-lama dia akan ngikat, dia punya endapan turun ke bawah. Begitu. The power of tawas. Jadi boy, harga bawang merah di sini sama bawang putih itu harganya 60.000. Kita yang lanjut lagi. Mangga telur di sini satu piring kayak gini harganya 20.000. Lanjut lagi. Harga cabai satu kaleng begini itu 15.000. Mereka sebutnya satu cupak. Itunya itulah. Oke, lanjut. Rehat dulu kita, boy. Ternyata memang hutannya Halmahera ini masih banyak ya. Tepian jalan aja langsung ketemu hutan gini. Dan by the way, Teta sih juga baik kebun pisang ya. Baru tahu gua. Dari tadi aku lihat di mana-mana orang lagi demam Piala Dunia. Kita pun tak mau kalah, boy ya. Kita mau live streaming loh FIFA World Cup. Kan pengen nanya, kayak abang gini ya, Koko, Cici main tempat-tempat terpencil gini, emang bisa ya streaming bola, live streaming gitu tanpa buffering? Jawabannya tuh bisa. Yang penting ada triknya. Kita pakai namanya tuh Tencent Cloud Media Service. Buat yang belum tahu, Tencent Cloud ini adalah salah satu penyedia layanan media terbaik di dunia. Teknologi mereka tuh bantu untuk proses video biar nggak buffering dan tetap jernih. Dengan ribuan titik distribusi di seluruh dunia yang bikin gambarnya tuh optimal jadi 4K dan lancar tanpa patah-patah walaupun kita nonton di kondisi yang sinyalnya terbatas. Bener-bener play beyond the limits ini mah. Kapan lagi kan kita bisa nonton bola di tengah hutan? Seperti biasa, sore-sore di Weda mesti ngapain? Main ke dermaga. Selamat datang di Pelabuhan Weda. Ya. Di sini kami sangat senang karena banyak kapal-kapal besar. Ya, dan di belakang kita ada kapal Cantika yang buat ke Ambon. Betul, aku sudah cek harganya. Kalau kalian mau ke Ambon dari Weda, itu untuk tiket yang biasa itu 750.000 per orang. Iya. Dan kalau VIP ya, kalau VIP beli kamar mahal banget. 2.250.000 per orang. Udah itu sekitar 10 sampai 12 jam perjalanan tergantung ombak. Betul. Tapi tiket Jakarta ke Ambon juga sama weh. 2,5 juta. Jadi pesawat 2 jutaan, kapal juga 2 juta kalau pakai kamar yang VIP. Iya. Cuma kalau yang tanpa kamar ya masih oke lah ya. Ya, sebenarnya Tapi menurut mau aku lebih cepat, lebih efisien sih, lebih enak pakai pesawat. Kalau harga sih. sama sih lebih Iya. pesawat sih. Tapi kapalnya bagus. Iya, Mewah sekali. gede banget. Di dermaga dari kota Weda, kita tuh bisa ngelihat sisi lain dari kehidupan masyarakat pesisir Halmahera Tengah. Laut ini bukan hanya jadi pemandangan indah, tapi juga sebuah jalur penting yang menghubungkan antara Weda dengan berbagai daerah lainnya. Suasana itu hidup banget, dari aktivitas warga sekitar, ada pelabuhannya, kapal-kapal yang datang dan pergi, sampai kapal peti kemas yang juga menunjukkan bahwa peran dermaga ini tuh mendukung pergerakan barang dan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya kalau lihat kapal bersandar dermaga ini, kita tuh nggak cuma melihat aktivitas pelabuhan biasa, tapi kita juga lagi melihat sebuah denyut konektivitas dari Weda, sebuah tempat di mana laut, warga lokal, dan pergerakan ekonomi saling terhubung. Dengan backgroundnya tuh laut biru, suasana kota yang tenang, dermaga Weda tuh punya sebuah titik terbaik lah untuk merasakan kehidupan pesisir yang sederhana, sibuk, namun penuh dengan cerita.
Di Weda ada sebuah destinasi yang sangat unik dan cukup spooky, yaitu Pulau. Imam. Itu adalah pulau yang isi semua kuburan. Dan cukup mengerikannya adalah kita habis ngobrol dengan bapak-bapak yang di dermaga. Katanya tadi dia baru mengantar jenazah dari Weda ke sono. Jadi orang-orang tuh dikubur di pulau itu. Makanya Katanya sih orang Weda dikuburkannya di sana. ya, dan ya bisa Muslim yes, Nasrani juga Nasrani ya. bisa, dan isinya itu katanya ada puluhan ribu. Enggak, Ribuan ya. ribuan kuburan. Di seberang dari dermaga Weda, tuh ada satu buah pulau kecil yang langsung mencuri perhatian kami. Pulau Imam atau juga dikenal dengan Pulau Kuleyevo, atau juga dikenal warga masyarakat sekitar sebagai Pulau Pemakaman. Pulau Imam ini berada dekat banget dengan kota Weda, paling hanya sekitar 500 meter aja dari dermaga. Menariknya, Pulau Imam tuh sering dikaitkan dengan cerita misteri dan juga kisah-kisah lokal yang ada di sini. Konon ya, pulau kecil ini dikenal sebagai tempat periksaan terakhir seorang anak bernama Imam. Sosok yang baik hati dan dihormati oleh warga sekitar. Setelah kepergiannya, mulai deh banyak cerita tentang tanah pemakaman yang seolah nggak pernah penuh. Walaupun udah banyak orang dimakamkan di sana. Ada juga kisah tentang orang-orang yang datang dengan harapan mendapatkan kekayaan. Bahkan mencoba mencari harta karun tersembunyi, namun selalu gagal. Kalau dari jauh, Pulau Imam tuh mungkin terlihat sunyi dan biasa aja. Tapi bagi masyarakat sekitar di kota Weda ini, pulau ini tuh menyimpan banyak sejarah, kepercayaan, dan juga misteri yang membuatnya terasa begitu berbeda. Benarkah di pulau itu ada Swangi? Wangi ada. Bapak Dulu emang ada. Bapak pernah lihat? Mau dicerita. Oh, tak Karena pernah lihat. Oke. Kan tanpa keramat tuh. Kenapa keramat? Kan cuma kuburan biasa. Emang ada apa yang keramat? Maksudnya itu kalau saya kalau mati kan ada dumpi. Oh, roro arwah-arwah. Jadi sampai sekarang Pulau Imam itu enggak ada yang jaga. Kalau ada orang pencurian gitu, cari dapat sana. Maksudnya dia Lari. lari ke pulau. Ah, takut polisi jaga pada tangkap sana. Ada berapa kuburan sana Bapak? Tahu nggak? Berapa ratus kira kuburannya? Banyak. 1000. Ribuan kuburan. Ya. Kalau mau pergi ini ada perahu. Mau Oh, bayar 50. oh 50.000 satu perahu. Antar Pergi. jemput. Oh, PP 50.000. Oke. Di apakah jadi tempat wisata juga? Oh, orang ke sana buat wisata atau buat ziarah? Ada di piknik. Piknik. Piknik di Kalau di sini bilang Swangi, dia bilang baflut. Baflut. Oh, Itu tahu bersiul. Gitu ya. Iya. Oh, bunyinya siul. Mau bilang burung tapi bukan burung. Tapi ganggu orang nggak Swangi itu? Nah, Dia ganggu orang nggak? cuma gara-gara. Nyari gara-gara. Kayak gimana? Saya gara-gara kasih suara begitu kayak hilang. Oh, Suara gitu. oh ganggu kita biar kaget gitu ya. Kayak gitu. Oh, oke. Tarik, oke. Kasih Bapak ya. Iya. Ini kita lagi di tengah jalan, tapi ada resort sebagus ini. Dan selamat datang di Nusliko yang ada di Halmahera Tengah. Salah satu daya tarik utama ya di kawasan ini adalah Nusliko Park, sebuah ekowisata yang ramah alam yang berada di desa Nusliko. Tempat ini tuh memadukan ya antara pemandangan telaga, hutan mangrove, area pantai, dan spot mancing hingga jalur-jalur kayu atau boardwalk nih yang bikin pengunjung tuh bisa menikmati alam dengan lebih dekat. Nusliko itu dikenal juga sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Halmahera Tengah karena lokasi itu emang mudah dijangkau dari Weda. Dan dia tuh menawarkan suasana yang sangat-sangat indah. Dia tuh tenang, hijau, dan cocok lah buat menikmati udara segar jauh dari keramaian hidup ibu kota. Dan yang paling menarik, di sekitar kawasan itu kita bisa melihat kehidupan yang masih natural. Dan tentunya menyenangkan banget. Kau bisa lihat anak-anak bermain di tepi air, memanjat pohon, ya bergelantungan, dan akhirnya melompat ke air. Itu kayak menikmati seluncuran alami lah buatan alam. Mereka semua berenang, tertawa, saling menunggu giliran dan menikmati sore dengan cara yang sederhana namun penuh kebahagiaan.
belakang resort ini juga ada kampung Nusliko ya. Dikelilingi dengan hamparan hijau juga, pepohonan kelapa, perbukitan dan air lautnya tuh jernih banget. Suasana tuh kayak seger aja gitu, damai ya, jauh dari keramaian. Dan kayak waktu tuh berjalan lebih pelan di tempat ini. Rumah-rumah warga tuh berdiri sederhana di tepi pesisir, menyatu dengan alam yang masih asri dan sangat menenangkan banget sih. When did we grow up? When did we start moving so slow? We used to run, we used to glow. Hold up. Nusliko nih cakep. Banyak spot-spot yang nyaman di Halmahera ya. Cuman memang sinyal di sini agak susah. Ayah. Kapan lagi kan bisa nonton dengan view cantik? BTW, aku nih mau lanjut nonton. Dan memang sinyal di sini itu agak kurang ya. Aku tunjukin kalian ya. Sini punya speed test itu secara kecepatan tuh standar aja. Atau malah lebih ke arah agak lambat. Kita mau lanjut nonton lagi. Tadi belum kelar ya, setengah-setengah, tak terima aku. Aku nonton live gini tuh bisa tetap lancar karena Tencent Cloud itu bekerja di balik layar. Mereka tuh punya teknologi buat optimalkan semuanya ini, bahkan di kondisi sinyal yang agak terbatas. Keren kan? Tencent Cloud juga punya AI yang otomatis bikin video live tuh lebih tajam secara real time, biar kita dapat kualitas gambar yang paling maksimal. Pokoknya, play well with Tencent Cloud. Kita bisa nikmati semua momen terbaik di dunia dengan teknologi media yang paling canggih. Kita mau mencoba kuliner khas yang ada di Weda. Kita mau cari kue-kue yang enak, yang unik. Ini salah satu kue khas yang ada di Weda, namanya Asida. 10.000. Ini lagi asinan. Oh iya, Iya. Pakai apa? puding ini. Satu aja? Satu aja. Iya. Mana-mana, sini dikit. Iya, cantik sekali saudara-saudara. Kue yang kedua, kue angka manis, kue cara itu pakai ikan. Jadi asin. Tempat 10.000. Mari kita coba. Kita mencoba khas Makassar di sini. Namanya kue apa dah? Pisang hijau. Pisang hijau. Ah ya. Berapa Kak? 15. Oke, makasih Kak. Sama. Uhuy. Jadi kita ketemu kue janda. Jadi ini tuh katanya isinya pisang, kue khas Ambon. Duanya 5.000. Jadi kita mau beli 2. Banyak pada boy, dan kayak biasa kita foto bareng dulu ya. Ayo mari. Kita mau coba kue khas Weda yang tadi kita beli. Di sini ada kue angka dan kue cara yang asin. Jadi kita mau makan yang manis dulu. Dia sejenis kayak bika Ambon gitu, tapi itu versi lebih kenyal, lebih menempel di mulut aku. Apa sih, gimana cara? Intinya lucu banget deh. Jadi ini kita coba tes ya. Tadi kan kayak nggak ada rasa gitu kan. Ini angkanya wangi banget. Ini ada wangi durian. Ini lebih enak. Lebih enak manisnya. Sama dia lebih lengket di mulut. Ini kayak bika Ambon, tapi enak. Next, ini kue carak.
Kue cara ini lebih ke asin ya. Di atasnya tuh kayak cabai sama ikan plus sayur dikit. Enak wah. Enak. Ikannya asin, pedas. Ini kue yang katanya tidak ada dimanapun, cuma ada di Weda. Ini soalnya ini asida, khas Weda dan katanya manis. Lembek tuh, lembek gini teksturnya nih. Dia wangi gula aren kayaknya. Enak, dia lembut. Lembek banget. Kayaknya gula aren deh. Enak sih. Dia nggak terlalu manis. Cuma Setengahnya. berminyak. Cobain deh lu. Nggak tes tengahnya ada putih-putih tuh. Oh iya. Apa ya? Mentega. Tengahnya mentega. Tapi enak. Apa dia nggak terlalu manis, enak. Lucu sih. Kita makan kue nasi kuning. Kue nasi kuning. Iya. Kue berikutnya. Katanya dari awal aku kayak ini kayak klepon. Rupanya bukan, ini namanya kue janda. Di atas ada taburan kelapa. Rupanya di dalam isinya pisang. Tapi pisangnya itu nggak manis, boy. Tapi kelapanya wangi. Dia tuh lebih dominan kelapanya. Itu irisan kelapanya. Malam-malam kita diundang sama teman-teman yang ada di Weda buat ke warungnya Obos Cafe and Resto. Katanya sih bakal ada sambutan buat Jajago. Yuk kita lihat. Kita telah sampai ke Obos Resto yang ada di Weda. Wey, mewah! Hai, terima kasih. Ini. Lucu ya. Akhirnya ya, setelah sekian lama kita keliling Maluku Utara, kita melihat juga makanan yang dari kemarin kita mencoba, tapi belum dapat ya. BTW makannya nih Pekasbi ya, Iya. alias singkong. Kita cobain singkongnya dulu. Seperti biasa lembut, enak. Nice. Dan gohu, Oh. cobain dan. Gohu itu adalah makanan khas yang orang bilang tuh sashiminya orang timur. Iya. Ikan mentah yang disiram dengan Air panas tidak dimasak. dan dia di finishing Dan dia pakai ikan tuna. betul loh. Di finishing juga dengan jeruk. Ada kacang. Kok beda? Kemarin kita makan yang nggak ada kacang, tapi ini ada kacang, enak banget, lebih wangi sih. Gohu nih enak. Enak ya? Enak. Dia asam, asin, pedas, mantap. Habis itu kita cobain dendeng rusa. Dendeng rusa tuh bentuknya lebih kayak abon yang tebal. Ya, abon versi tebal sih. Dia lebih kayak ikan teri dibanding kayak daging. Karena dia tuh kayak wangi, asin, gurih. Smoky. Untuk minumannya kita punya es campur ya. Ya. Ini kayak Brenebon ya beb. Dia punya kuah ini itu kayak tuh bonbon itu loh. Sirup. Oh, yang sirupnya es pisang hijau. Ya. Apa namanya? Ada itulah. Ada sirupnya namanya film. Pandan. Koko pandan. Kayak itu gitulah namanya. Gitu lah. Enak. Ini enak. Kita coba ayam obos. Ya, dia tuh ayam yang dibungkus dengan daun pandan gitu. loh. Iya, ini khas obos. Wangi bambu ah. Dia Pernah banyak. daunnya.
rempah-rempah daun. Ini chicken Cordon bleu. golden blue-nya apa? Ya ini modern. Kita coba dulu. Aku kira tuh kayak disoles. Oh ayamnya tebal pol. Lemak kenyang pol. Proteinnya, ayamnya padat. Dia gurih karena tepungnya kan. Tepung roti kayaknya ini. Gurih banget. Dan mayones di dalam tuh, cobain. Smoky. Smoky juga. Nah, Dan terakhir ya. ini kuning. Mie kuah spesial Obos. Mie kuah. Mie-nya agak smoky, wangi. Tekstur mie-nya lembut banget. Emang dia pakai sayuran, terus daging merah. Enak. Dan berhubung ini menunya banyak banget, aku tak bakal habis. So kita panggil kawan-kawan kita di Weda buat Ya. makan bareng. Halo, Oke, Ko. mari bantu makan bareng. Weh, Bang Rijal ketemu juga akhirnya ya. It's gonna be a good day when I see you coming down. Nah, tadi itu restonya dan kafenya itu estetik banget. Yuk kita lihat. On the highway of my meetings. Nah, ini khusus bakerinya. Oh, it's gonna be a good day when I see you coming down the road. Oh, it's gonna be a good day on the highway of my meeting soul. Sebagai penutup kisah kita di Weda, kami tuh pengen ucapan terima kasih banyak ya buat Ko Ruben yang udah nyambut kami dengan hangat, keluarganya juga. Pokoknya dari awal sampai akhir, kami tuh bener-bener kayak diterima banget di kota Weda ini. Enggak hanya sebagai tamu ya, tapi sebagai bagian dari keluarga besar juga. Thank you buat kalian semua dan sampai berjumpa lagi ya di waktu berikutnya. Semoga kalian sehat terus. I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Getting any bread.